Berjumpa kembali Sobat Muting ya, setelah beberapa minggu tidak update informasi dan update pekerjaan seputar pekerjaan kayu. Saya hari ini kembali ke hutan, jadi setelah 3 minggu kemarin tuh saya setelah Lebaran juga kurang sehat badan, ditambah juga cuacanya memang hujan-hujan. Dan hari ini ada panas dan saya berkesempatan untuk memeriksa mesin saya yang sudah sekitar 3 minggu di hutan. Jadi tepat di depan saya itu. Nah, kondisi hutan di sebelah sana tuh ya, itu saya menyimpan mesinnya di dalam. Dan tadi sudah saya periksa, kondisinya aman. Dan setelah memastikan mesin aman, saya kebetulan hari ini tidak membawa bensin barang 5 liter pun, jadi hanya memastikan mesin kondisi aman. Dan direncanakan besok mungkin belum mulai kerja, rencananya lusa. Jadi hari ini saya akan ke bawah dulu. Saya ingin melihat spot area pancing yang biasa saya apa ya untuk mancing. Jadi eh, kebetulan mungkin jalannya sudah agak sedikit ditumbuhi anakan kayu lagi, saya akan rintis kembali. Jadi kemungkinan besok saya akan mancing dan buat sobat-sobat yang juga hobi mancing, kalau penasaran spotnya seperti apa, boleh ikuti saya sampai di kalinya sana ya. Hari ini saya akan rintis kembali dan saya pastikan jalannya kembali terbuka. Jadi besok saya akan cari lauk dulu untuk 2, 3, 4 hari. Semoga dapat banyak, baru kita bisa ngegas bekal untuk kerja lagi. Oke, kita mulai saja ya. Oke, sambil kalian yang penasaran kondisi hutan di tempat saya kerja seperti apa. Jadi kondisinya seperti ini ya. Oke, ini dia. Ini jalan tempat mancing. Copi, Copi. Nah, di depan ini. Rupanya jalannya masih agak terang. Saya ingin memastikan sampai di lokasi tujuan sambil juga mencari burung. Siapa tahu bertemu dengan hewan-hewan yang bisa saya jadikan bekal. Ini jalannya ada 2 rintisan ya. Satu ke sana, satu ke sini, tapi tembusnya di jalan yang sama. Saya mencoba ke yang ini karena ini bekas dilalui motor lalu. Cuma sekarang jalannya sudah agak tertutup. Nah, ini jenis kayu lintah-lintah ya kawan. Ini jenis kayu lintah-lintah. Iya, kayu lintah-lintah. Ini juga bisa diolah untuk menjadi balok 50, 55 dan juga papan. Ini jenis kayu yang lumayan berkelas di tempat sini. Kalau di tempat sobat nggak tahu apa ya namanya. Di sini masih banyak, tapi ini bukan hutan saya kalau yang sebelah sini. Ini masih hutan milik dusun dan saya tidak punya apa ya hak untuk mengolah di sini kecuali di hutan yang sebelah sana ya itu yang tadi saya tunjukkan di awal itu hutan area milik saya. Kita lanjut. Oke, kondisinya seperti ini ya sob. Ini banyak ranting-ranting jatuh di bawah, ranting-ranting kering. Oke, di sini juga ada kayu olahan. Di sini jenis, nah itu dia. Itu jenis kayu marsawa, lumayan besar, sekitar diameter 50, kurang lebih 50-60 ya di pangkal dan di atas sekitar 40. Wah, lumayan. Kayu untuk mebel dan juga papan. Itu kayu kelas juga untuk marsawa ya. Jadi, oh ini jalan, kayunya banyak. Ah, di depan saya ini ada yang lebih bagus lagi, kayu kelas juga. Sekali lagi ini bukan dusun saya ya, bukan dusun ataupun hutan yang biasa saya olah. Tapi ini kayunya cukup lumayan padat di sini. Jarak-jarak sekitar di 30-20 meter ada kayu baru lagi. Saya akan tunjukkan. Nah, ini jenis kayu kedondong putih ya, sob. Kedondong putih. Ini dia, kedondong. Hmm. Kayu kedondong, kemudian sana juga sama, kedondong. Tapi yang itu kayaknya kedondong kuning, yang ini kedondong putih. Gak jauh beda kulitnya, tapi kalau yang kuning biasanya lebih agak tipis, kalau yang putih tebal. Lumayan besar-besar. Dan di sana ada kayu, sepertinya meranti merah besar di sana. Itu diameternya kurang lebih 1 meter lebih tuh, masih besar. Kita lanjut. Saya belum menemukan burung. Mudah-mudahan nanti agak sore dikit pulang dari sana sambil memastikan jalan karena saya besok mungkin mau mancing bersama anak-anak. Jadi saya pastikan jalannya kembali enak.
Oke, ini sebelum kemarin dilalui alat berat untuk dibuat jalan besar, sebenarnya motor bisa masuk ke sini ya. Motor bisa masuk ke sini, tapi sayang sekarang sudah tidak bisa. Jadi kita harus melintas jalan dan saya tidak bisa menyeberangkan motor ke sini. Oke, ada juga meranti itu diameter 40-45 kurang lebih. Tuh, meranti ya. Wah, kita agak sedikit menanjak di sini. Tuh kan jalannya sudah banyak, berarti sudah jarang orang mancing lagi di sini. Nah, memang saya suka mencari spot-spot yang sudah jarang orang datang untuk mancing lagi ya. Karena kalau untuk bagian atas itu kayaknya sudah banyak yang mancing lagi. Nah ini jadi sudah banyak rintangan-rintangan kayu-kayu rubuh lagi dan sudah banyak orang tidak mancing di sini. Jadi ini kesempatan saya besok untuk cari bekal untuk kerja lagi, mencari lauk. Kita tebas dulu ya sob. Nah ini dia penebasan kembali. Aduh, ini jalannya sudah penuh dengan rintangan lagi. Banyak kayu-kayu sedang yang tumbang di jalan yang biasa saya lewati untuk mancing. Oke. Itu ada kayu besar. Apa itu? Kayu. Itu nato kayaknya. Ih, nato besar sob. Di depan sini juga ini, tapi saya nggak bisa potong. Malas pakai parangnya, cukup kurangi dan saya menunduk. Oh, oh. Wah, ada kayu nato besar sob. Kalau dilihat dari daunnya sepertinya nato. Wah, besar banget. Ya. Aduh, ini kayunya melintang lagi. Itu kayu besar. Dan di sebelah sini ada kayu yang sepertinya nato dan sudah cukup tua. Nato. Nato nih kayaknya. Karena kulitnya kalau pohonnya semakin besar itu berubah juga ya, itu di depan. Cuma untuk daunnya terlihat memang itu nato ya. Kayu mebel itu diameter 90 kurang lebih, hampir 1 meter bawah pangkalnya. Moyang sob. Ini masih banyak. Kalau seandainya saya dikasih izin mengolah di sini, saya akan olah. Walaupun dengan kemampuan tenaga sendiri ya. Slow aja. Nah itu dia. Besar. Ya sejenis damar juga. Dan ini juga ada meranti. Ini meranti. Pangkalnya posisinya seperti ini, tapi ke atasnya bagus. Posisi matahari di sana ya. Itu dia. Oke, kita lanjut sampai ke spot kalinya. Ops. Oke. Dan saya hari ini tidak walaupun memakai sepatu boot tapi tidak mengoles racun ini ya, lintah. Oke, ini kayu-kayu yang bekas diolah sekitar 20 tahun lalu sob. Ini dia tunggak-tunggaknya. Ini pernah diolah 20 tahun lalu oleh perusahaan somel-somel kecil-kecilan. Somel rumahan juga. 20 tahun lalu. Jadi sekarang kayunya sudah lumayan besar-besar lagi, yang mungkin dulunya tuh diameter 20-an, sekarang sudah rata-rata di 40 dan 45 sampai 50. Ini ada bekas hewan, ayam hutan. Oke. Wah, ini dia. Agak banjir sob. Sini masih ada rawa-rawanya, masih tergenang. Rawa-rawanya masih tergenang. Ini kepala kali ya. Oke, ini mulai kepala kali. Saya biasa sebut juga rawa-rawa sih. Masih berair tapi sudah turun. Nanti tinggal kita perhatikan kalinya di sebelah atas ya. Kalau sudah turun begini ya sudah bisa sih kita operasi ikan lele dan juga gastor ataupun toman ya. Tomang. Oke.
Oh. Nah, ini dia sob. Kita sudah tinggal mungkin 20 meter lagi ke kalinya. Dan di sebelah sana itu meranti besar. Meranti besar sob. Sayang bukan lahan saya pribadi ya. Masih dusun orang, jadi kita harus bayar fee ke mereka kalau kita mengolah di sini. Itu diameternya lumayan tuh. Diameter satu tuh mah sepertinya dia pecah bulan kalau itu modelnya. Oke, kita lanjut. Itulah adalah kalinya. Oke, kita perhatikan mulai dari sebelah sini. Oh, sudah turun. Oh, man. Sudah turun dan paling bagus kalau posisinya keruh. Wah, mantap ini. Uhuh. Oke, inilah dia spotnya ya sob. Kalau dilihat-lihat airnya sudah, cuma mungkin kemungkinan besok jernih ini. Paling bagus kalau dia kondisi keruh betul, itu lele dan sembilangnya bisa keluar. Kalau jernih paling harapan saya nanti cuma bisa mencari gastor ya. Oh, ya kita cek ke bagian bawah. Oke, airnya pas segini. Cuma kalau bisa surut lagi sih. Wah, mantap. Uh, ini dia. Di sana posisinya pas airnya segini. Ini paling pas untuk pasang teger. Wah, wah, mantap. Oh, oh, anjingku menyeberang. Iya, iya. Ini sangat pas sekali. Saya tahun lalu pasang tajur di sini tuh dapat lele lumayan banyak. Tunggu, tunggu. Ini bekas apa ini? Kok ada bekas anjing sebelum anjing saya? Apakah tadi dia sudah melewati ke sini? Jadi ini dia ya. Pas airnya segini, nanti biasanya untuk gastor tuh itu kan di bawah-bawah seperti itu ya. Itu akar kayu. Akar kayu biasa ada ikan baung dan juga gastor dan juga lele. Nah, seperti itu. Biasa di akar-akar kayu seperti itu dan juga pandan-pandan. Itu spot-spot terbaik kalau untuk mancing. BTW ini kayu apa nih? Sudah lumut juga nih. Oh, marsawa nih. Daunnya, kulitnya kok kayak marsawa. Ya, ini masih kategori damar. Di sini didominasi oleh damar. Ini kalau ke bawahnya saya yakin masih bagus lagi karena hanya saja jadi masalah kayu-kayu yang pernah ada di sini sudah pada kabur ke bawah semua. Jadi apa ya? Kemarin akibat banjir biasanya. Jadi untuk tempat-tempat monster-monsternya juga sudah berpindah posisi ya. Tapi bukan masalah, tetap bisa dikondisikan. Tetap bisa dikondisikan. Nah, ini terlihat dari atas sana masih ada harapan. Kebetulan sudah jarang yang mancing juga di sini. Kita cek ke bagian bawah lagi. Oke, di bawah itu kali ya. Di sini banyak kayu-kayu besar. Masih dekat juga dengan jalan. Ada gunungan ayam hutan, tapi ayam hutannya sudah pada tidur nih jam begini. Sekarang sekitar pukul 2. Oke, masih bisa kita kondisikan besok. Saya besok mungkin rencana siap mata tajur sekitar 30 mata ya. Yang saya pikir itu adalah umpannya. Kalau paling bagus itu menggunakan umpan hidup, baik ikan, kadal ataupun kodok ya. Oke, masih bagus semua di bawah. Kita tinggal ke bawah terus, nanti cari spot-spotnya yang lebih bagus. Menyesuaikan pada saat besok hari. Dan saya akan pulang. Saya sudah pastikan jalannya aman kembali, tidak ada hambatan, bisa ditempuh dengan jarak jalan kaki dari pinggir jalan. Karena motor tidak bisa menyeberang. Kalau yang lalu motor langsung sampai di sini ya. Ukuran jalan motor. Copi, kita kembali.
Dan sekarang saya fokus untuk mencari burung. Nah, BTW, ini ada info buat teman-teman yang ini juga termasuk termasuk komoditas ya ini. Ini salah satu contoh getah damar yang ada di Papua. Jadi ada banyak jenisnya juga sih damar-damar seperti ini ya. Ini juga damar. Nah, ini kalau tidak salah ada yang memang nampung getah-getah damar seperti ini. Tapi saya tidak fokus untuk ke situ menampung ataupun mencari getah damar ya. Ada banyak yang dibutuhkan. Ada sekitar 5 jenis getah damar kalau tidak salah. Dan itu beda-beda, ada yang putih, kuning, bening, dan semua berkelas-kelas. Oke, kita lanjut. Oh, kalau mau jadi Tarsan boleh dulu nih. Ini kalau mau jadi Tarsan ya silakan ke atas nih. Ini bisa panjat-panjat ke atas nih. Dan saya belum melihat gerakan burung sore ini karena masih jam 2. Jadi biasanya kalau burung nanti mulai ramai itu ya sekitar mulai jam 4 ke bawah. Tapi sayang sudah mulai agak gelap dan juga nyamuknya semakin banyak. Jadi harus tahan-tahan itu ya nyamuk. Oke. Jadi dari tadi ini apa ya? Yang saya gendong ini belum keluar angin sama sekali karena belum ketemu hewan. Jadi ya mudah-mudahan nanti agak sore kita standby dulu. Kemudian kita, aduh, saya nggak bawa tali pancing sama sekali nih. Kalau tadi bawa tegaran barang, ada yang saya bawa nggak sih kemarin ya? Kalau ada saya bawa, saya tinggal pasang dulu hari ini pakai cacing, kemudian saya tinggal besok. Siapa tahu besok sudah ada yang gantung gitu. Oke, perjalanan hari ini sampai di sini dulu. Dan mungkin perjalanan pulangnya nanti saya tidak rekam. Intinya saya sudah mengecek spot dan spotnya lumayan bagus kembali. Cuma saja harus mencari bagian-bagian yang agak sedikit kotor di mana banyak tumpukan kayu ataupun daun, atau juga dekat pandan dan juga di bawah-bawah akar pohon yang sekiranya menjadi spot lele atau juga tomang dan juga ikan baung. Ini kalinya kali kecil, tapi kalau kali kecil walaupun di hutan itu memang syarat dengan ikan-ikan yang lumayan besar. Hanya saja untuk ikan-ikan lain sudah agak sedikit berkurang dengan adanya predator ya, terutama tomang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Muting satu dan semoga sehat selalu buat sobat di sana. Dan kalau tidak ada halangan, mungkin besok atau lusanya cuaca bagus, kita setelah cari lauk, dapat kita kerja mulai olah kayu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Muting satu.